Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya, Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan berdiskusi tentang ibadah puasa dan pendidikan karakter. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Haji Supriyanto SAG MSI. Assalamualaikum Bapak Supriyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Iya. Dan juga masih tetap semangat, sehat, dan juga bahagia. Semangat. Insya Allah bahagia. Alhamdulillah Bapak. Ini tema kita kali ini menarik. Iya. Karena ibadah puasa dan pendidikan karakter. Iya. Bisa tolong dijelaskan Bapak? Iya. Mas Andi, untuk menyampaikan karakter terkait dengan ibadah puasa, yang pertama mungkin perlu kita pahami dulu puasa itu apa, ya. Jadi sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Maksudnya di sini adalah puasa Ramadan. Itu tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk mencapai derajat yang tinggi, yaitu muttaqin ataupun takwa. Ini tujuan utama kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian dalam rangka untuk menjalankan ibadah puasa yang ada hubungannya dengan pembentukan karakter, bahwa karakter itu adalah akhlak, pada dasarnya adalah akhlak, di mana manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah berupa akhlak ataupun budi pekerti. Nah, pun begitu pula Nabi Muhammad SAW itu juga diutus ke dunia ini dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, seperti dalam hadis dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Nah, kemudian kenapa puasa Ramadan itu termasuk alat ataupun sarana dalam rangka untuk pembentukan karakter? Nah, harapan kita semuanya setelah melaksanakan ibadah puasa, pertama, orang itu mempunyai sifat sabar. Ini yang pertama. Sabar ini penting. Apa korelasinya dengan puasa Ramadan? Karena orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu yang menahan makan, minum, dan yang lain yang membatalkan ibadah puasa sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu betapa godaannya luar biasa. Iya. Godaannya yang luar biasa. Ada teman kita yang membawa makanan, mungkin kita terpengaruh. Ada teman kita yang membawa minuman, juga kita terpengaruh. Lah, di tengah-tengah keterpengaruhan itulah dibutuhkan sifat yang sabar. Nah, inilah jadi karakter yang diharapkan setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama itu adalah dalam rangka untuk menjadikan kesabaran seorang. Yang kedua, setelah kita melaksanakan ibadah puasa itu agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ramadan, kita tahu bersama bahwa bulan suci Ramadan itu dijadikan 3 golongan. Yang pertama, awaluhu rahmatun. Jadi awaluhu rahmatun, awal Ramadan mulai tanggal 1 sampai 10, awaluhu rahmatun, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada orang-orang dalam tanda kutip yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, sehingga kalau kita tidak menerima, kita tidak menggunakan, kita tidak memanfaatkan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama di awal
Ramadan, maka kita termasuk orang yang berkufur. Tetapi kalau kita itu melaksanakan dengan baik, mensyukuri kenikmatan Allah yang diberikan, nikmat sehat, kita dapat melaksanakan ibadah puasa, ini luar biasa, termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah. Wa ausatuhu rahmatun. Di tengah-tengah, mulai tanggal 1 sampai katakanlah 20 Ramadan, Allah juga akan menurunkan mahfirah kepada hambanya. Nah, kita bagaimana melaksanakan syukur kita kepada sifat-sifat Allah itu? Kalau Allah sudah memberikan kesempatan untuk kita mengevaluasi diri, kita harus mengintrospeksi diri, adakah kekurangan, adakah kesalahan, karena Allah memberikan mahfirah kepada kita, maka kita manfaatkan, kita mensyukuri. Dan yang terakhir, yang terakhir wa akhiruhu ngitkum minan nar. Kita dijanjikan oleh Allah bahwa di akhir Ramadan, katakanlah tanggal 21 sampai akhir Ramadan itu, Allah juga akan menjanjikan memberi kenikmatan yang luar biasa, kita akan dijauhkan dari api neraka. Nah, inilah kenikmatan-kenikmatan oleh Allah, tiga-tiganya itu harus betul-betul kita syukuri. Seperti dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya apabila kita mau mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah, maka Allah pun juga akan menambah kenikmatan itu. Tetapi kebalikannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika seorang itu kufur, ya, tidak mau mensyukuri kenikmatan Allah, inna adzabi lasyadid, Allah pun juga akan memberikan siksa yang amat sangat pedih bagi umat Islam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan akan menambah kasih sayang kita terhadap siapapun, terlebih kasih sayang terhadap keluarga. Nah, melalui ibadah puasa kita tahu bersama bahwa puasa itu luar biasa. Kita ingat kepada teman-teman kita, handetolan kita yang mungkin kekurangan makan dan sebagainya, seperti yang kita rasakan pada saat kita berpuasa. Nah, ketika saat berpuasa kita ingat terhadap orang-orang yang mungkin kekurangan makanan dan sebagainya, maka diharapkan kita penuh kasih sayang terhadap orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Artinya 3 hal itulah esensi daripada pembentukan karakter melalui ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Saya pikir itu Mas Andi, kira-kira pembentukan karakter dalam rangka berpuasa atau berpuasa Ramadan dalam rangka untuk pembentukan karakter manusia. Baik, dan kami mencatat di sini dari ibadah puasa itu membentuk 3 karakter, yaitu diantaranya menjadi pribadi yang sabar, sayang, syukur maksud kami. Dari pribadi yang sabar, syukur, dan juga memiliki kasih sayang kepada sesama. Baik Bapak, di momentum Ramadan ini adakah pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada sahabat religi Gunung Kidul? Baik, sahabat-sahabatku semua, kita ingat janji Allah. Kita ingat peringatan oleh Allah. Kita harus ingat apa yang diharapkan oleh Allah dalam surat Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita punya kewajiban untuk menjaga keutuhan kepada keluarga kita dari api neraka. Artinya ketika bulan suci Ramadan ini kita dilatih dalam rangka untuk pertama berpuasa, yang kedua menjadikan seorang yang mutakin, yang ketiga salah satu daripada ciri orang yang takwa itu pasti mempunyai akhlak ataupun budi pekerti yang luhur. Nah, maka saya mengajak kepada semua pihak, mari karakter-karakter anak-anak kita,
lingkungan kita, masyarakat kita itu betul-betul kita jadikan menjadi orang-orang yang punya akhlak yang baik. Tentunya melalui momentum Ramadan, mari kita manfaatkan ke depan. Seandainya kita sudah lepas dari bulan suci Ramadan, maka kita tetap masih mempunyai sebuah hiroh, sebuah kemauan untuk bagaimana menciptakan karakter-karakter anak bangsa ini melalui ibadah puasa. Implementasinya dalam kehidupan kesehari-hari mungkin ketika kita kenal puasa Senin, Kamis dan sebagainya, atau puasa-puasa yang lain, tentunya kita harapkan anak-anak kita, masyarakat kita menjadi orang-orang yang betul-betul berakhlak yang mulia. Dengan berakhlak yang mulia, insya Allah kehidupan kita menjadi aman, menjadi tentram, dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang diidamkan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak Supriyanto atas penjelasannya. Ya. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Supriyanto. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisaroh Kemenak Gunung Kidul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.